Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Sabana Indonesia dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Big Data dan Kecerdasan Buatan dengan judul Analisis Sentimen dan Emosi Ulasan E-commerce Berbahasa Indonesia menggunakan Deep Learning CNN BLSTM. Proyek ini menggunakan dataset PRDIC ID yang berisi 5.400 ulasan produk dari 29 kategori berbeda dan model deep learning hybrid bernama CNN BLSTM, gabungan antara Convolutional Neural Network dan Bidirectional STM. Sebelum masuk ke detail, izinkan saya menjelaskan alur presentasi ini. Saya akan membahas 7 bagian utama. Yang pertama, latar belakang dan tujuan proyek. Kedua, dataset yang digunakan. Ketiga, tahapan pre-processing dan tokenisasi. Keempat, arsitektur CNN BLSTM yang saya pilih. Kelima, hasil sentimen analisis. Keenam, hasil emotion classification. Dan terakhir, analisis mendalam beserta kesimpulan dari keseluruhan proyek ini. Latar belakang proyek ini berangkat dari kenyataan bahwa ulasan produk di platform e-commerce menyimpan informasi yang sangat berharga tentang kepuasan pelanggan. Namun, jumlah ulasan yang masuk setiap hari sangat banyak, sehingga tidak mungkin dibaca satu persatu secara manual. Disinilah deep learning untuk natural language processing berperan memungkinkan klasifikasi otomatis terhadap sentimen dan emosi pelanggan dalam skala besar dan konsisten. Ada tiga tujuan utama proyek ini. Yang pertama, mengklasifikasikan ulasan ke dalam sentimen positif atau negatif. Yang kedua, mengklasifikasikan ulasan ke dalam 5 kategori emosi. Dan ketiga, membangun model deep learning yang benar-benar sesuai dengan karakteristik data ulasan e-commerce ini, bukan sekedar menggunakan model generik. Dataset PRDIC ID. Dataset yang saya gunakan bernama PRDIC ID, singkatan dari Product Review Dataset for Emotion Classification Text in Indonesian. Dataset ini berisi 5.400 ulasan produk dengan 11 kolom informasi dan mencakup 29 kategori produk berbeda, mulai dari elektronik, fashion, hingga makanan dan minuman. Yang menarik, dataset ini tidak memiliki missing value sama sekali di seluruh kolomnya, sehingga siap digunakan tanpa proses imputasi data. Keistimewaan dataset ini adalah memiliki dua label klasifikasi sekaligus dalam satu data. Label pertama adalah sentimen dengan dua kelas yaitu positif dan negatif yang menilai polaritas keseluruhan emosi. Label kedua adalah emotion dengan 5 kelas yaitu happy, sadness, fear, love, dan anger yang menilai jenis emosi spesifik yang dirasakan pelanggan. Karena punya dua label ini, saya bisa membangun dua teks klasifikasi sekaligus dari satu dataset yang sama. Distribusi label sentimen dan emotion. Sebelum masuk ke pemodelan, saya melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Untuk label sentimen, distribusinya relatif seimbang, 2.821 ulasan negatif atau sekitar 52% berbanding 2.579 ulasan positif atau sekitar 48%. Namun untuk label emotion, distribusinya jauh lebih timpang. Happy mendominasi dengan 1.770 data, diikuti sadness 1.202 data, fear 920, love 809, dan yang paling sedikit adalah anger dengan hanya 699 data. Artinya, happy memiliki data 2,5 kali lebih banyak dibanding anger. Ini adalah temuan penting di awal karena distribusi yang seimbang pada sentimen akan membuat model tidak bias ke salah satu kelas. Sementara ketimpangan pada emotion berpotensi membuat model kesulitan mengenali kelas dengan data sedikit seperti anger nantinya. Hubungan sentimen dan emotion. Saya juga menganalisis hubungan antara kedua label ini. Hasilnya menarik. Setiap kategori emosi ternyata memetakan langsung ke satu sentimen tertentu. Happy dan love selalu berasosiasi dengan sentimen positif. Sedangkan anger, fear, dan sadness selalu berasosiasi dengan sentimen negatif. Insight ini penting, artinya text emotion classification pada dasarnya adalah versi yang lebih granular dari text sentiment analysis. Bukan teks yang benar-benar independen. Memahami emosi berarti memahami sentimen pada level yang lebih detail dan spesifik.
Karakteristik teks ulasan. Selanjutnya, saya menganalisis karakteristik teksnya sendiri. Median panjang ulasan pada dataset ini adalah 12 kata, dan dengan rata-rata 16,1 kata, dan rentang mulai dari 1 kata hingga 184 kata untuk ulasan terpanjang. Temuan ini punya implikasi langsung terhadap pemilihan model, karena ulasan cenderung pendek, kata kunci atau frasa seperti barang bagus atau sangat kecewa menjadi sangat menentukan makna keseluruhan kalimat. Sehingga layer yang bisa menangkap pola kata lokal seperti CNN menjadi sangat relevan. Namun di sisi lain, tetap ada struktur kalimat yang lebih kompleks dengan negasi atau klausa tambahan, sehingga kemampuan memahami konteks dari BLSTM tetap dibutuhkan. Inilah yang mendasari pemilihan arsitektur hybrid yang akan saya jelaskan berikut. Pipeline Preprocessing. Sebelum masuk ke tahap modeling, teks ulasan perlu melalui 4 tahap preprocessing. Pertama, scaffolding, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Kedua, cleaning, yaitu menghapus URL, angka, dan tanda baca menggunakan regular expression. Ketiga, stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum bahasa Indonesia seperti yang dan dengan menggunakan librari sastrawi. Dan keempat, normalisasi, yaitu merapikan spasi berlebih hasil dari proses pembersihan sebelumnya. Tokenisasi dan speed data. Setelah teks bersih, langkah berikutnya adalah tokenisasi, mengubah teks menjadi urutan angka menggunakan keras tokenizer yang menetapkan ukuran vocabulary sebesar 6.000 kata teratas. Meskipun kosakata unik aktual dalam dataset mencapai 8.460 kata, setiap sequence kemudian dipadding agar memiliki panjang seragam 40 token, dan setiap kata direpresentasikan sebagai vektor embedding berdimensi 100. Untuk pembagian data, saya menggunakan skema 80:20 dengan stratified split, artinya proporsi setiap kelas tetap terjaga di kedua bagian. Hasilnya, 4.320 data digunakan untuk melatih model, dengan 15% diantaranya dialokasikan sebagai validation set, dan 1.080 data disisihkan murni untuk evaluasi akhir yang belum pernah dilihat model sama sekali. Mengapa CNN BLSTM? Ini adalah bagian inti dari metodologi saya. Mengapa memilih CNN BLSTM? Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ulasan e-commerce ini pendek namun padat frasa kunci, sehingga saya membutuhkan dua kemampuan sekaligus. Yang pertama, layer convolutional atau CNN yang berfungsi menangkap pola n-gram atau frasa kunci lokal yang muncul di posisi manapun dalam kalimat, seperti barang bagus atau pengiriman cepat. Layer ini sangat efektif untuk ulasan pendek yang padat makna. Yang kedua, bidirectional LSTM atau BLSTM yang berfungsi menangkap konteks kalimat secara menyeluruh dari dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Kemampuan ini penting untuk menangani kasus negasi seperti tidak bagus atau kalimat dengan struktur yang lebih kompleks. Arsitektur model CNN BLSTM. Secara teknis, arsitektur model ini tersusun atas 7 layer, dimulai dari input berupa sequence token dengan panjang 40, kemudian embedding yang mengubah setiap token menjadi vektor berdimensi 100. Setelah itu ada spatial dropout 1D dengan rate 0,3 untuk regularisasi awal. Selanjutnya masuk ke bagian inti, conv-id dengan 64 filter dan kernel berukuran 5, dilanjutkan max polling yang berfungsi mengekstraksi fitur lokal. Hasilnya kemudian diproses untuk bidirectional LSTM dengan 64 unit untuk menangkap konteks dua arah. Setelah itu ada dense layer dengan 64 neuron dan aktivasi ReLU, ditambah dropout 0,4 untuk mencegah overfitting. Yang menarik, saya menggunakan arsitektur dasar yang identik untuk kedua teks, hanya berbeda di output layernya. Untuk sentimen yang bersifat binary, saya menggunakan satu neuron output dengan aktivasi sigmoid dan loss function binary, loss entropy. Dengan
Sedangkan untuk emotion yang bersifat multi-kelas dengan 5 kategori, saya menggunakan 5 neuron output dengan aktivasi softmax dan loss function categorical cross entropy. Kedua model ini dilatih secara terpisah. Selanjutnya, konfigurasi training. Untuk konfigurasi training, saya menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001, batch size 32, dan maksimum 15 epoch. Loss function menyesuaikan teks masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan validation split sebesar 15% dari data latih. Hasil sentimen analisis. Sekarang masuk ke bagian hasil, dimulai dari stack sentiment analysis. Model chain and balance time ini memperoleh akurasi sebesar 92,41% dengan precision 0,9252, recall 0,9241, dan F1 score 0,9239 pada data uji yang berjumlah 1080 data. Dari grafik training terlihat pola yang khas. Training akurasi terus naik hingga mendekati 98-99%. Sementara validation akurasi stabil lebih awal, sekitar epoch kedua atau ketiga. Ini adalah identifikasi overfitting ringan yang wajar mengingat ukuran dataset yang tergolong kecil. Untungnya, early stopping yang saya terapkan sebelumnya berhasil menjaga agar model yang dievaluasi adalah versi dengan performa validasi terbaik. Confusion Matrix dan Classification Report. Melihat lebih detail ke Confusion Matrix dan Classification Report, model mampu mengenali kedua kelas sentimen dengan cukup seimbang. Untuk kelas negatif, precision 0,91 dan recall 0,95. Untuk kelas positif, precisionnya 0,95 dan recall 0,89. Yang menarik, recall negatif sedikit lebih tinggi dibanding positif. Artinya, model sedikit lebih peka mendeteksi ulasan negatif. Kemungkinan penyebabnya adalah kata-kata keluhan seperti kecewa, jelek, atau rusak. Cenderung lebih eksplisit dan mudah dikenali dibanding ekspresi positif yang bentuknya lebih beragam. Uji prediksi terhadap kalimat baru. Untuk memastikan model ini benar-benar belajar pola dan bukan sekedar menghafal data training, saya melakukan uji coba dengan kalimat baru yang sama sekali tidak ada dalam dataset. Kalimat pertama, barang sangat bagus dan pengiriman cepat sekali. Diprediksi positif dengan probabilitas 0,9955. Sangat yakin. Kalimat kedua, produk jelek dan mengecewakan, tidak sesuai dengan deskripsi. Diprediksi negatif dengan probabilitas positif hanya 0,0064. Juga sangat yakin ke arah negatif. Dan yang menarik, kalimat ketiga, kualitas standar saja, tidak terlalu istimewa. Yang bernada netral cenderung kurang puas, tapi berhasil diklasifikasikan sebagai negatif dengan probabilitas rendah. Ini menunjukkan model cukup peka terhadap nuansa kalimat yang tidak sepenuhnya positif, bukan hanya mengenali kata-kata ekstrim saja. Hasil emotion classification. Sekarang kita masuk ke teks kedua, yaitu emotion classification. Dengan model arsitekturnya sama persis, hasilnya adalah akurasi 58,80%, precision 0,5789, recall 0,5880, dan F1 score 0,5754. Bandingkan dengan sentimen analisis tadi yang mencapai 92,41%. Ada kesenjangan yang cukup jauh, sekitar 34 poin persentase. Ini bukan karena model yang buruk, melainkan mencerminkan perbedaan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi pada teks emotion, yang akan saya bahas lebih detail di slide berikutnya. Performa per kelas emosi. Jika kita lihat lebih detail per kelas, performanya sangat bervariasi. Kelas happy mencapai F1 score 0,73, performa terbaik, didukung oleh jumlah data yang paling banyak yaitu 1770 data. Kelas sadness mencapai F1 score 0,63 dengan recall yang cukup tinggi di angka 0,75. Yang menunjukkan model cenderung condong memprediksi sadness untuk ulasan yang bernada negatif secara umum.
Sementara itu, kelas Love mencapai F1 score 0,58 dan yang paling rendah adalah Fear dengan F1 score 0,36 dan Anger dengan F1 score 0,37. Kedua kelas ini memang memiliki jumlah data paling sedikit dan kosakatanya sering tumpang tindih dengan kelas Sadness. Misalnya kata kecewa yang bisa muncul di ketiga jenis emosi negatif ini. Confusion Matrix dan Classification Report. Melihat confusion matrix-nya secara detail, pola yang terlihat adalah model paling sering keliru memprediksi fear dan anger sebagai sadness. Ini mencerminkan kosakata emosi negatif yang tumpang tindih pada ulasan-ulasan pendek, di mana batas antara kekecewaan, ketakutan, dan kemarahan tidak selalu jelas hanya dari kata-kata yang digunakan. Classification report ini menegaskan apa yang sudah kita lihat sebelumnya di grafik F1 score. Kelas dengan data lebih banyak seperti happy dan sadness memiliki performa jauh lebih baik dibanding kelas dengan data sedikit seperti fear dan anger. Analisis mendalam dan temuan penting. Ini adalah bagian analisis yang paling penting dari presentasi saya. Ada dua hal utama yang ingin saya bahas. Pertama, mengapa sentimen jauh lebih mudah dibanding emotion? Ada 3 alasan. Kosakata sentimen jauh lebih eksplisit seperti bagus berbanding kecewa. Sedangkan kosakata antar emosi negatif banyak yang tumpang tindih. Kedua, emotion memiliki 5 kelas dibanding hanya 2 kelas pada sentimen, sehingga ruang keputusan model menjadi jauh lebih kompleks. Ketiga, distribusi dari emotion tumpang tindih. Happy 2,5 kali lebih banyak dari anger, sedangkan sentimen relatif seimbang. Kedua, saya juga menemukan indikasi overfitting ringan pada kedua teks, di mana training akurasi naik hingga 98,99%, sementara validation akurasi stagnan lebih awal. Ini wajar, mengingat ukuran dataset yang kecil dan early stopping membantu menjaga model tetap general. Namun yang paling ingin saya soroti adalah temuan dari eksperimen saya untuk mengatasi ketimpangan kelas Angel. Saya mencoba menambahkan teknik class weighting saat training model emotion, memberi bobot lebih besar pada kelas dengan data sedikit. Hasilnya justru mengejutkan. Akurasi keseluruhan turun drastis dari 58,80% menjadi hanya 35,65%. Ini terjadi karena model menjadi terlalu agresif memprediksi kelas minoritas sehingga mengorbankan kelas mayoritas seperti happy. Pelajaran yang saya ambil dari sini adalah solusi penanganan kelas imbalance harus divalidasi secara empiris, tidak cukup hanya diasumsikan berhasil berdasarkan teori di atas kertas. Kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, saya ingin merangkum beberapa kesimpulan utama dari proyek ini. Pertama, CNN BLSTM terbukti sesuai untuk data ulasan e-commerce yang pendek dan padat frasa kunci. Kedua, untuk sentimen analisis, model ini mencapai akurasi 92,41% dan F1 score 0,9239, performa yang sangat baik. Ketiga, untuk emotion classification, model mencapai akurasi 58,80% dan F1 score 0,5754, jauh lebih menantang karena kelas yang lebih banyak dan data yang timpang. Dan keempat, model ini menunjukkan generalisasi yang wajar, terbukti dari uji prediksi kalimat baru yang konsisten dengan makna intuitifnya. Untuk pengembangan selanjutnya, saya menyarankan 3 hal. Pertama, melakukan oversampling atau data augmentation khusus untuk kelas anger dan fear yang datanya masih kurang. Kedua, menggunakan pre-trained embedding bahasa Indonesia seperti fast-text atau bahkan model transformer seperti Indobert untuk potensi akurasi yang lebih tinggi. Dan ketiga, melakukan keyword cross-validation serta hyperparameter tuning untuk lebih lanjut, untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dan optimal. Demikian presentasi dari saya. Kesimpulannya, deep learning terbukti efektif untuk analisis sentimen bahasa Indonesia, sedangkan analisis emosi masih memiliki ruang pengembangan yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.